Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam acara program All by Grace. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan untuk merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan anugerah yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sampai pada hari ini kami bisa kembali mengikuti acara daripada program All by Grace ini adalah semata-mata daripada kasih karunia daripada Engkau. Sebentar kami akan merenungkan dan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau sendiri membuka mata rohani kami untuk lebih mengerti mengenai firman-Mu. Kami serahkan dari awal sampai akhir acara program All by Grace ini hanya ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap orang perlu terobosan, hidup berubah muliakan Tuhan, jadi terang dunia dan garam, hidup berkemenangan. Setiap orang perlu terobosan, dampak hidup kan terpancarkan, banyak jiwa diselamatkan, hidup diubahkan. Teguh terus terobosan, terjadi perubahan, tak jadi sandungan, permalukan nama Tuhan. Setiap orang perlu terobosan, hidup berubah muliakan Tuhan, jadi terang dunia dan garam, hidup berkemenangan. Teguh terus terobosan, kan terjadi perubahan, tak jadi sandungan, permalukan nama Tuhan. Setiap orang perlu terobosan, dampak hidup kan terpancarkan, banyak jiwa diselamatkan, hidup diubahkan, hidup diubahkan, hidup diubahkan. Ya saudara, perlu disadari bahwa dalam kehidupan ini manusia sering bahkan selalu dikelilingi beraneka ragam karakter manusia. Ada karakter yang baik dan kelihatannya oke, tapi tidak sedikit yang berkarakter tidak baik atau buruk, bahkan suka menimbulkan masalah. Manusia sebagai makhluk sosial yang berarti manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat hidup sendiri untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia tetap membutuhkan manusia lainnya. Dengan demikian, setiap diri manusia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan kehidupan sosial dan mau tidak mau harus selalu berinteraksi dengan sesamanya. Karena kita sebagai manusia itu pada hakikatnya saling membutuhkan. Contohnya, bila sakit sudah tidak bisa lagi diatasi oleh diri kita sendiri, maka kita perlu pertolongan orang lain atau dokter untuk menolongnya. Dalam berbisnis pun dan bekerja pun semuanya memerlukan relasi untuk saling membangun dan berbagi. Maka ada istilah yang disebut supplier ataupun pemasok, dan juga ada yang disebut konsumen ataupun pemakai yang saling membutuhkan. Seorang bos atau pengusaha memerlukan para karyawan untuk bekerja baginya. Demikian juga sebaliknya, seorang karyawan memerlukan pekerjaan dari bosnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan keluarganya. Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai manusia selalu berhadapan atau berhubungan dengan manusia lainnya. Dan ini juga yang seringkali menimbulkan masalah dan persoalan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Karena bisa saja yang terjadi adalah justru kita sering berhadapan dengan orang-orang yang suka menimbulkan masalah,
yaitu yang berkarakter tidak baik atau yang disebut dengan istilah orang-orang yang bersifat toksik. Ya. Istilah ini diungkapkan untuk orang-orang yang memberikan dampak buruk kepada orang lain, terutama mendatangkan tekanan batin atau jiwa pada seseorang. Bagi diri kita sendiri, sifat toksik ini tentu harus dihindari karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Dan bisa membuat kita dijauhi banyak orang, sehingga membuat kita sulit untuk memiliki hubungan sosial yang baik. Tapi bagaimana bila kita sendiri yang berada di tengah-tengah orang yang bersifat atau berkarakter toksik, yaitu mereka yang suka menimbulkan masalah? Tentu saja tidak akan ada damai sejahtera dan ketenangan, apalagi bisa merasakan kenyamanan. Pasti tidak nyaman, saudara. Untuk itu mari pada acara program All by Grace kali ini kita belajar dan merenungkan bersama satu tema, yaitu bagaimana menyikapi manusia yang suka menimbulkan masalah. Bagaimana menyikapi manusia yang suka menimbulkan masalah? Mari kita kembali lagi sekali lagi belajar dari firman Tuhan. Yang pertama adalah harus mengerti, menghadapi kalau itu adalah bagian daripada karakter manusia. Nah, sesungguhnya pada awalnya manusia itu diciptakan Tuhan dengan sempurna dan penuh dengan kemuliaan. Tetapi sejak manusia jatuh di dalam dosa ketika di Taman Eden, maka manusia itu menjadi hambanya si jahat atau si iblis, atau bahasa sehari-harinya jadi dipakai oleh kuasa gelap atau kuasa jahat si iblis itu untuk menimbulkan kehancuran dan membawa masalah dalam kehidupan sampai hari ini. Dengan demikian boleh dikatakan manusia sudah dan mulai mewarisi sifat atau karakter yang merusak dan selalu suka mendatangkan masalah seperti yang dilakukan si jahat, yaitu si iblis itu di Taman Eden yang mengacaukan kehidupan daripada Adam dan Hawa. Maka dalam Roma pasal 3 ayat 23 di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan heran bila banyak terdapat dalam kehidupan manusia ini yang jiwanya ataupun yang berjiwa tidak benar, jahat dan juga merusak, baik dilakukan dengan sadar dan sengaja maupun tanpa sadar atau tidak sengaja. Jelas bahwa Yesus telah menyatakan bahwa manusia itu cenderung untuk menuruti dan melakukan yang tidak baik dan tidak benar, karena manusia sudah berada di bawah kuasa si jahat, seperti ada tertulis, saudara, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 di situ berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi suka atau tidak suka, kita harus mengakui suatu kenyataan bahwa kita semua tertawan dan selalu tergoda untuk berkarakter dan berjiwa tidak baik dan tidak benar di mata Tuhan. Nah, saudara, karena firman Tuhan yang tadi kita baca menyatakan bahwa iblis sungguh seringkali bekerja dalam diri manusia supaya kita tidak melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang menginginkan masalah dalam menjalani kehidupan ini. Justru masalah itu muncul dari diri manusia itu sendiri. Kita pun sering mengalami demikian saat kita tahu harus berbuat baik dan benar, tetapi justru tidak melakukannya. Bahkan melakukan yang berlawanan. Contoh sederhananya, banyak
yang tahu bahwa kita harus rajin beribadah dan melayani Tuhan dengan baik. Tetapi justru akhirnya manusia itu menjadi malas untuk melakukannya dengan rajin dan benar. Demikian juga kita tahu harus hidup untuk mengampuni dan mengasihi sesama kita. Tetapi justru yang muncul di hati dan pikiran adalah seringkali adalah kebencian dan ketidaksukaan. Nah, Paulus pun menyadari hal demikian. Nah, saudara boleh katakan kita semuanya tertawan. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 7 ayat 21 di situ dikatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Oleh karena itu, dalam menghadapi orang-orang yang suka menimbulkan masalah sekitar kita, dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, kita harus belajar bersikap bijak sehingga kita tidak terpuruk dalam tekanan dan masalah yang mereka timbulkan, dan juga menjaga diri kita untuk tidak lagi menambah atau memperburuk keadaan atau masalahnya. Kita perlu belajar untuk jangan terlalu berharap dan juga terlalu mengandalkan manusia lain atau mereka untuk mengerti kita, karena mereka sendiri pun tertawan dalam sifat dan karakter yang mungkin sudah mereka warisi dari kecil atau dari lingkungan hidup mereka. Yang terjadi adalah makin kita berharap kepada mereka untuk berubah dan mengerti kita, maka makin kita tenggelam dalam kekecewaan. Nah, saudara, dan bahkan akhirnya kita juga tercemar menjadi orang justru menambah masalah dalam pertentangan dan keributan, perselisihan, bahkan kekacauan hidup yang makin parah. Nah, tanpa berharap kepada Tuhan untuk merubah karakter atau sifat seseorang adalah hal yang boleh dikatakan sia-sia. Cobalah untuk merubah suatu kebiasaan jelek buruk kita sendiri. Apakah mudah? Tentu saja tidak. Apalagi mau merubah orang lain. Nah, soal karakter dan bagian sifat buruk manusia yang sudah dinyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan, bahwa manusia cenderung, saudara, yaitu memiliki sifat yang tidak baik, saudara, dan tidak benar, saudara. Beberapa contoh sifat yang Tuhan tidak berkenan atau sifat buruk manusia itu yang seringkali ada dalam karakter manusia itu sendiri. Maka dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai 18 di situ berkata demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terngangah. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Dan ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Firman Tuhan yang telah kita baca ini menyatakan siapa diri manusia itu sebenarnya. Apakah kita sungguh lebih baik daripada orang lain? Tentu saja tidak, seperti yang sudah kita baca. Jadi sesungguhnya kita semua sedang berjuang untuk saling memperbaiki diri dan berusaha untuk merubah dari manusia yang suka menimbulkan masalah, yaitu untuk menjadi manusia yang selalu membawa berkat.
Mari ya kita belajar menyadari ya bahwa hanya pada Tuhanlah kita bisa berharap untuk merubah diri kita masing-masing dan juga untuk merubah orang lain, ya, yaitu untuk memiliki sifat dan karakter yang mulia sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadikan kita sebagai ciptaan baru seperti ada tertulis yang diharapkan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, ya sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam ayat ini ya, semua saudara ya harus ya menuju untuk menjadi ciptaan baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka boleh dikatakan sampai hari ini ya kita masih setia kepada Tuhan. Salah satu tujuannya adalah supaya kita menjadi ciptaan yang baru, yaitu dari manusia lama yang suka mendatangkan masalah menjadi manusia yang baru yang justru ya membawa berkat buat sesama kita dan juga buat kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kita semuanya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Ya saudara, bagaimana menyikapi manusia yang suka menimbulkan masalah? Prinsip yang kedua adalah ya, bahwa kita harus mengerti menyikapi orang demikian dengan kasih. Nah saudara, siapa yang menjalani kehidupan di dalam Tuhan, mau tidak mau, ya harus menerapkan prinsip Tuhan, yaitu hidup dalam kasih, yaitu saling mengasihi.
Dengan demikian, kita akan menikmati dan juga mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya, dan juga tidak memiliki akar pahit atau suatu ganjalan dengan siapapun juga. Karena kita bisa memahami dan mengerti, menerima kenyataan, walaupun kita seringkali dipersulit dan disusahkan, terutama oleh orang-orang yang suka mendatangkan masalah. Milikilah hati yang mau mengampuni dan mengasihi, serta tidak memiliki niat untuk membalas kepada orang-orang yang mungkin sudah mengecewakan kita ataupun yang merugikan kita, dan kita harus belajar untuk mengalahkan kejahatan itu dengan cara Tuhan. Seperti yang ada tercatat dalam Roma pasal 12 ayat 21, di situ dikatakan, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Dan Yesus sendiri juga menyatakan, memberi teladan bagaimana dia bersikap terhadap orang-orang yang telah menyalibkan dirinya atau yang telah menyakitinya. Jadi dalam Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam kitab Matius pun Yesus mengajarkan bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang sering menyusahkan kita dan yang tidak bisa kita sukai, yang boleh dikatakan sebagai lawan atau musuh kita. Nah saudara, maka dalam Matius ini kembali kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45, di situ dikatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku," yaitu Yesus, "berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Ayat-ayat yang kita baca ini, tujuan utama kita berbuat demikian adalah dengan maksud memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan suatu hari bisa sadar kembali dan menjadi orang yang benar. Contohnya adalah Paulus yang dulunya adalah penentang Tuhan Yesus dan penyiksa pengikut Tuhan. Tetapi akhirnya Paulus itu bertobat dan justru menjadi pengikut Yesus, dan sisa hidupnya dipersembahkannya untuk dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, mari kita meneladani cara Tuhan dalam menghadapi orang-orang yang suka menimbulkan masalah dalam hidup kita, yaitu dengan cara tetap berbuat baik dan selalu berdoa bagi mereka, serta jangan terlalu diambil ke hati atas sikap dan perbuatan mereka walaupun memang menyakitkan dan menyusahkan. Serahkan semua kepada Tuhan Yesus dan selalu berharap kasih karunia Tuhan diturunkan dan diberikan seperti kepada Paulus yang membawa pertobatan juga bagi mereka semuanya. Saya percaya dengan prinsip demikian, maka pasti Tuhan akan turut bekerja untuk merubah setiap kehidupan yang tidak bernilai, yang suka bawa masalah, menjadi orang-orang yang membawa berkat. Saudara kasih, seperti tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga." Oleh karena itu, jadikanlah hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya di tengah-tengah orang yang mungkin sering menimbulkan masalah, baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun dalam kehidupan sosial kita masing-masing. Hanya dengan kasih karunia Tuhan, kita pasti bisa dan mampu mengasihi mereka yang suka menimbulkan masalah. Tuhan memberkati.
lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya saudara, selanjutnya yaitu bagian terakhir, yaitu bagaimana menyikapi manusia yang suka menimbulkan masalah, yaitu bagian yang ketiga atau prinsip yang ketiga. Harus bisa bersyukur dalam menghadapi orang-orang yang suka menimbulkan masalah. Sikap selalu bersyukur dalam menjalani hidup ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian kita dijauhkan dari hidup yang selalu bersungut-sungut dan mengeluh dan yang sangat menguras energi dan tenaga kita. Ingatlah ayat yang sering kita dengar dan diajarkan, yaitu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian juga dalam menghadapi orang-orang yang suka menimbulkan masalah, yang setiap saat bisa membuat suasana hati dan pikiran menjadi tidak nyaman. Bahkan bisa sampai membuat jiwa dan raga atau tubuh kita jadi tidak sehat, bahkan sakit, saudara. Apabila menghadapi orang-orang yang toksik atau yang suka menimbulkan masalah, itu bisa membuat orang sangat tertekan jiwanya. Hanya dengan kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan yang mampu membuat kita bisa menghadapinya. Oleh karena itu, kita harus menerapkan firman Tuhan dengan sungguh, maka kita bisa tetap berdiri tegak dan tidak terpuruk oleh situasi dan kondisi yang ditimbulkan oleh orang-orang yang suka menimbulkan masalah, terutama dalam keluarga dan lingkungan kerja dan lainnya, saudara. Dalam firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kita bagaimana harus bersikap dalam berhubungan ataupun berhadapan dengan orang lain, yaitu selalu mengasihi dan mengampuni, serta bertekad untuk mau menerapkan seperti ada yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12-15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah
kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam ayat 14 juga dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Percayalah saudara, bahwa tidak ada jalan lain yang bisa kita lakukan dengan benar selain jalan Tuhan. Ya, dalam menghadapi orang-orang yang suka menimbulkan masalah, apalagi mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita dan berada dalam keluarga lingkungan kita, seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, famili, dan para kerabat lainnya. Ya, saudara, ya, mereka itu ada dalam lingkungan kita. Bila mereka seringkali menimbulkan masalah, maka sekali lagi tidak ada jalan lain selain dengan jalan Tuhan untuk menghadapinya. Ya saudara, seperti yang sudah disampaikan di atas dan kita renungkan, jalan terbaik yang Tuhan kehendaki itu adalah intinya, yaitu yang pertama, yang memahami itu adalah bagian daripada karakter manusia. Ya, kemudian yang kedua, menyikapinya dengan kasih. Ketiga, harus bisa tetap bersyukur saudara. Walaupun tidak mudah, tapi bila itu diterapkan, kita bisa bertahan dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan akan berakhir dengan kemenangan, dan jiwa kita pun akan menjadi tenang adanya dan juga tidak kehilangan damai sejahtera yang sesungguhnya. Yang lebih penting lagi adalah kita sendiri jangan sampai termasuk orang yang suka menimbulkan masalah, sehingga kita tidak disukai orang dan bisa menghalangi orang-orang untuk bekerja sama dengan kita, ataupun bisa kehilangan dukungan dalam segala aspek kehidupan kita. Saya percaya ya, kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Marilah kita saling mendukung, saling membangun, saling mengasihi, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima
Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari saudara kita masuk dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih ya. Kembali anugerah Kau nyatakan kepada kami. Kami sudah merenungkan firman-Mu dalam acara program All by Grace kali ini. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu kami akan bisa merenungkannya. Kemudian Tuhan sendiri akan membuka mata rohani kami. Dan juga Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya merenungkannya, tetapi bisa menerapkannya dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan dan juga orang-orang sekitar kami. Sehingga pada akhirnya kami bisa hidup dalam kerukunan dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tibalah saatnya saudara, sebelum kita mengakhiri daripada acara program All by Grace kali ini, mari saudara kita berdoa ya untuk ya kebutuhan dan juga kepentingan kita masing-masing supaya ya Tuhan memberkati kita. Mari kembali kita masuk dalam doa. Ya Bapa Surgawi, sebelum kami mengakhiri daripada acara program All by Grace ini, kami ingin menaikkan doa untuk saudara-saudara kami, bahkan untuk kami sendiri Tuhan, yang punya masalah dan pergumulan dalam hidup ini, baik masalah keluarga, masalah kesehatan, dan juga masalah masa depan, dan juga ekonomi, dan juga pekerjaan dan usaha kami. Yang pertama Tuhan, kami ingin berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Mungkin di antara kami, para pemirsa daripada acara program All by Grace ini ada mengalami sakit penyakit atau tubuh yang sedang tidak sehat atau kurang sehat. Tuhan, kami mohon kasih karunia Engkau, biarlah Engkau sendiri menyembuhkan kami. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang telah sedang sakit atau mempunyai penyakit apapun juga, saat ini juga oleh biru-biru Tuhan Yesus Kristus, maka semuanya kita ini telah disembuhkan oleh Tuhan, dan oleh kuasa daripada darah Yesus Kristus kita sudah dipulihkan. Dan mulai hari ini dan selanjutnya, seisi rumah kita dan kita sendiri memiliki kesehatan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka segala penyakit kita ini sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh kuasa nama Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang sehat dan sempurna. Dan selanjutnya, ya Tuhan, kami ingin memohon kasih karunia daripada Engkau untuk damai sejahtera buat keluarga kami dan lingkungan kami di mana kami berada. Biarlah Engkau sendiri Tuhan memberikan damai sejahtera buat kami semuanya, dan juga kerukunan di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Saudara, mari kita minta sama Tuhan sekali lagi, itu mohon kasih karunia Tuhan untuk memenuhi damai sejahtera dari kehidupan rumah tangga kita dan keluarga kita. Saat ini Tuhan, kami mohon kasih karunia daripada Engkau turun kepada kami semuanya. Hilangkan semua Tuhan, angkat semua Tuhan akar pahit, pertentangan, perselisihan, ketidakserasian dan ketidakcocokan saat ini di antara keluarga kami, sesama daripada famili, suami, istri, anak-anak, dan orang tua, siapapun di dalam keluarga kami Tuhan. Saat ini bila ada ketidakharmonisan, kami cabut di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang yang adalah turun damai sejahtera dari Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri akan menyertai, kemudian juga memberkati rumah tangga dan keluarga kami sepenuhnya. Dalam Tuhan Yesus Kristus telah turun segala damai sejahtera untuk kami nikmati bersama dan keluarga. Haleluya, dalam Tuhan Yesus. Amin.
Dan yang terakhir Tuhan, kami ingin Engkau memberkati usaha, pekerjaan, dan masalah daripada kehidupan bisnis ataupun ekonomi daripada kami semua. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita diberkati oleh Tuhan sendiri, dan segala apa yang dikerjakan kedua tangan kita, di mana kita melangkah, maka kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu turun kepada kita. Segala tembok penghalang daripada bisnis usaha kita telah diruntuhkan dan dipatahkan oleh kuasa nama Yesus Kristus. Yang ada sekarang adalah semua yang baik, yang indah, dan yang penuh berkat akan datang sepenuhnya kepada kita dengan berlimpah-limpah untuk memberkati usaha pekerjaan kita. Demikian juga studi daripada yang masih sekolah atau kuliah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah menikmati kasih karunia daripada Tuhan di atas ekonomi kita dan juga atas usaha pekerjaan kita. Telah Tuhan turunkan berkat yang luar biasa mulai saat ini sampai hari-hari yang selanjutnya. Tuhan selalu menyertai dan turut bekerja untuk mendatangkan yang indah dalam bisnis pekerjaan kita, sehingga segala kebutuhan kita terpenuhi dengan baik untuk keluarga dan masa depan daripada anak cucu kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima ini semuanya. Haleluya, amin. Ya saudara, tibalah saatnya kita akhiri daripada program All by Grace ini. Mari kita semuanya siapkan hati dan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Ya saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, dan diberkati segala usaha pekerjaan dan juga pelayanan studimu, dan juga diberkatilah kesehatan seisi rumahmu. Dimanapun kita berada, mulai hari ini dan selanjutnya, kasih daripada Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa dari Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah menerima berkat ini. Haleluya, amin. Ya saudara, demikianlah ya program All by Grace kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan hari Jumat jam 18.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur pada Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau ceritakan perbuatanmu. Ku mau bersuka cita karena Tuhanku, dan bermazmur bagi yang maha tinggi. Engkaulah pembelaku, hakim adil dan raja. Kau Allah yang setia dan perkasa. Tak satu pun yang tahan melawan dirimu. Semua musuh pun musnah dan binasa. Sebab kau bersemayam di atas tahta yang mulia. Kau bela dan menghakimi dengan adil dan kebenaran. Kau perlindungan bagi yang terinjak dalam kesesakan. Tak kau tinggalkan orang yang mencari wajah. Tak kau tinggalkan. 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 Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. All by Grace, sampai ketemu minggu depan.